Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Astuti. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Materi yang pertama ada segmentasi pasar dan menetapkan posisi produk. Yang kedua ada strategi pengembangan produk dan yang ketiga adalah promosi dan komunikasi pemasaran. Materi pertama yang akan saya bahas di video ini yaitu segmentasi pasar dan penetapan produk. Menetapkan posisi produk. Kenapa segmentasi pasar ini sangat perlu? Yang kita ketahui, pasar itu sangat luas, beragam, dan konsumennya menginginkan hal yang bermacam-macam yang sebenarnya perusahaan ini kemampuannya sangat terbatas tetapi menginginkan profit yang tinggi. Karena pasar yang tepat, posisi produk yang tepat hanya memerlukan effort yang minim, efisiensi dalam segala hal, tetapi menciptakan atau menghasilkan profit yang tinggi bagi suatu perusahaan. Segmentasi dalam pemasaran produk bisa diartikan pemetaan konsumen yang memiliki karakteristik, kemampuan daya beli, dan kebutuhan yang berbeda-beda dalam situasi market tertentu. Dan segmentasi ini bisa dijadikan strategi bagi perusahaan agar pemasaran produknya tepat kepada konsumennya. Segmentasi pasar mempunyai 4 syarat. Yang pertama ada segmentasi harus bisa diukur. Maksudnya harus bisa diukur ini perusahaan harus bisa menghitung seberapa luas atau seberapa besar pasar yang mereka ciptakan serta seberapa banyak daya beli yang sangat potensial di sana. Yang kedua, segmentasi pasar harus logis dan bisa dijalankan. Yang ketiga, harus ada target yang ingin dicapai. Yang keempat, harus lebih heterogen dan target harus luas. Ada 3 manfaat segmentasi pasar. Yang pertama adalah gagasan pemasaran lebih luas. Yang kedua, lebih mudah mengatur produk. Yang ketiga, menemukan perbandingan antar pasar. Segmentasi pasar mempunyai 3 prosedur. Yang pertama ada survey stage, yang bisa kita bilang ini adalah eksplorasi. Yang bisa berupa wawancara, angket, atau meminta saran dan minat masyarakat. Yang kedua, analisis stage. Ini adalah istilah bagi perusahaan yang sebenarnya dia sudah mempunyai data-data awal terkait konsumen, maka informasi-informasi itu dianalisis lagi. Yang ketiga ini profiling stage atau bisa dibilang prosedur segmentasi pasar, yang mana perusahaan ini mulai mengidentifikasi beberapa konsumen. Patokannya adalah data survei yang di awal ditambah data-data hasil konsumen. Ada 4 jenis segmentasi pasar dalam bisnis. Yang pertama, segmentasi perilaku atau pengelompokan konsumen ditinjau dari perilakunya terhadap produk yang ditawarkan. Yang kedua, segmentasi psikografis atau pengelompokan konsumen berdasarkan kesukaan atau minatnya terhadap produk tertentu. Yang ketiga ada segmentasi demografis atau pengelompokan konsumen berdasarkan keumuman seperti usia, gender, pendidikan, pekerjaan. Dan yang terakhir atau yang keempat segmentasi geografis, yaitu pengelompokan konsumen berdasarkan tempat tinggalnya seperti kota, provinsi, desa, dan kepulauan. Segmentasi pasar ini mempunyai 4 tingkat, yaitu pemasaran segmen, pemasaran relung, pemasaran lokal, dan pemasaran individual. Perusahaan harus bisa menetapkan pasar yang tepat sasaran dengan cara mengevaluasi. Dalam mengevaluasi segmen pasar ini, perusahaan harus memperhatikan beberapa faktor, diantaranya ukuran segmen, pertumbuhan, profitabilitas, skala ekonomi, dan faktor resiko. Dan yang kedua adalah memilih segmen pasar. Materi yang kedua adalah pengembangan produk. Pengembangan produk ini adalah strategi atau proses yang dilakukan perusahaan dalam mengembangkan produknya, memperbaiki produk yang ada, atau bisa dibilang memperbanyak manfaat-manfaat dan kegunaan produk yang ada dengan asumsi konsumen menginginkan unsur-unsur baru terhadap produk yang diciptakan perusahaan. Bisa dibilang juga pengembangan produk ini adalah mengupgrade produk yang ada dan menambahkan inovasi lain terhadap produk yang ada agar konsumen juga melihat produk yang dikeluarkan oleh perusahaan
tersebut tidak bosan. Tujuan pengembangan produk ini antara lain untuk memenuhi keinginan konsumen. Tidak bisa dipungkiri konsumen itu pasti selalu menginginkan inovasi-inovasi yang diberikan perusahaan terhadap produk yang diciptakannya, supaya juga konsumen itu tidak bosan dengan produk yang ada, dengan desain yang ada, dengan tampilan yang ada. Kayak masa produknya tampilannya gini-gini aja sih setiap tahunnya, nggak ada perubahan, nggak kayak perusahaan yang lain. Lalu bagi perusahaan tersendiri itu meningkatkan omset, atau bisa dibilang tingkat penjualannya meningkat, dan keuntungan yang diterima perusahaan itu selalu meningkat setiap tahunnya dengan adanya pengembangan produk ini atau inovasi yang ada, menginovasikan produk yang ada. Terus juga bisa meningkatkan atau memenangkan persaingan dengan kompetitornya. Menurut Kotler dan Keller tahun 2008, strategi pengembangan produk terdapat beberapa jenis, yaitu 1. Memperbaiki yang sudah ada. Yang kedua, memperluas lini produk. Yang ketiga, menambah produk yang ada. Maksudnya menambah produk yang ada ini kayak misal perusahaan ini menciptakan makanan yang berupa ciki gitu. Awalnya dia tuh menciptakan rasanya ayam bakar, terus karena dia mengembangkan produknya dengan ciki yang tadi itu, dia menambahkan versi rasa lain, misalnya sapi panggang, barbeque, terus jagung bakar dan yang lain-lain gitu. Jadi satu ciki ini bisa mempunyai beberapa jenis rasa gitu. Terus yang keempat, meniru strategi pesaing. Pada cara ini perusahaan meniru kebijakan pesaing yang dianggap menguntungkan, seperti halnya penetapan harga. Yang kelima, menambah lini produk. Nah, biasanya itu perusahaan memerlukan dana yang besar untuk melakukan pengembangan produk jenis yang ini. Dalam penambahan produk yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan lini produk yang telah ada, karena produk yang belum pernah diproduksi sebelumnya, serta dalam hal penggunaan fasilitas-fasilitas untuk mempromosikan, memerlukan proses yang baru pula. Jadi ya pasti meningkatkan pengeluaran yang lebih banyak, ya effortnya juga lebih banyak, karena dia menciptakan suatu produk yang baru yang belum diketahui oleh konsumen-konsumen yang lain. Menurut Ciptono tahun 2008, terdapat 3 strategi pengembangan produk, yaitu 1. Strategi peningkatan kualitas. Produsen dapat meningkatkan daya tahan produk atau dengan meningkatkan kehandalan dan kecepatan pelayanan terhadap konsumen. Yang kedua, strategi peningkatan keistimewaan produk. Ada 4 indikator yang dapat meningkatkan keistimewaan suatu produk, seperti kualitas bahan, keanekaragaman, kenyamanan dalam pemakaian suatu produk bagi perusahaan penggunaannya, dan aksesoris tambahan. Yang ketiga adalah strategi peningkatan gaya produk. Produsen bisa meningkatkan nilai suatu produk dari segi pemilihan warna produk tersebut atau desain, supaya konsumen itu nggak bosan dengan. Kalau tahapan proses pengembangan produk ini sebenarnya nggak bisa spesifik ya, karena setiap perusahaan menggunakan proses-proses yang berbeda terhadap pengembangan produk-produk yang mereka ciptakan. Jadi nggak semuanya perusahaan itu sama, pasti setiap perusahaan mempunyai cara-caranya yang berbeda. Menurut Shimamura tahun 2008, terhadap 8 tahapan yang harus dilalui dalam pengembangan produk baru, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan pelanggan. Ini menurut saya sangat penting ya, karena analisis ini sangat menentukan proses pengembangan produk yang akan kita lakuin. Jadi pengembangan yang kita lakuin itu tepat dengan apa yang dimaui pelanggan atau konsumen. Jadi pengembangannya tidak sia-sia gitu, tepat pada sasarannya. Dan kepuasan pelanggan ini sangat menentukan peluang untuk produk dan proses yang baru. Yang kedua adalah pemunculan gagasan. Penggalian gagasan terentang mulai dari perbaikan tambahan atas produk yang ada sekarang sampai ke produk yang sama sekali baru bagi dunia. Sumber gagasan produk
baru meliputi para personalia perusahaan, pelanggan, pesaing, investor luar, dan anggota saluran. Yang ketiga adalah penyaringan ide dan evaluasi dengan tujuan untuk mengeliminasi ide-ide yang paling tidak menjanjikan sebelum terlalu banyak waktu dan dana yang dikucurkan ke dalamnya. Yang keempat adalah analisis bisnis. Tahap ini bertujuan untuk memperkirakan penjualan. Perusahaan dapat melihat angka penjualan historis produk sejenis dan melakukan survei untuk mengetahui opini pasar. Dan manajemen juga dapat memperkirakan biaya dan laba yang diharapkan dari produk yang ada atau yang dikembangkan, yang memasukkan biaya-biaya pemasaran, penelitian, pengembangan, akuntansi, keuangan, dan lain-lain. Yang kelima adalah pengembangan strategi pemasaran yang bertujuan untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut pada tahap-tahap berikut, yaitu bagaimana strategi pemasaran untuk mengenalkan produk baru ke pasar. Dalam melakukan pengembangan strategi pemasaran, ada 3 bagian pokok, yaitu yang pertama, menjelaskan ukuran struktur perilaku pemasaran sasaran, posisi produk yang direncanakan, penjualan, pangsa pasar, dan laba yang diinginkan dari 5 tahun pertama. Yang kedua, menggambarkan harga, strategi distribusi, dan anggaran perusahaan yang direncanakan untuk produk tersebut dalam tahun pertama. Yang ketiga adalah menjelaskan jumlah penjualan, sasaran laba, dan strategi pemasaran selanjutnya. Yang keenam ada pengembangan produk. Setelah berhasil merampungkan tahap analisis bisnis, perencanaan produk bergerak menuju tahap pengembangan dan pengujian yang bertujuan untuk mengkonversikan gagasan ke dalam produk aktual yang aman, memberikan manfaat bagi pelanggan atau konsumen, dan dapat diproduksi secara ekonomis oleh perusahaan. Yang ketujuh ada pengujian produk dan pasar. Pada tahap ini, pengujian produk merupakan kelanjutan dari tahapan pengembangan produk. Tahapan-tahapan penguji produk antara lain: 1. Pengujian tentang konsep produk. Yang kedua, pengujian desain produk. Yang ketiga, pengujian kesukaan konsumen terhadap produk. Yang keempat, pengujian laboratorium terhadap produk. Yang kelima, pengujian operasi pabrik dan tes penggunaan produk. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah komersialisasi. Pada tahapan ini, semua fasilitas sudah disiapkan sedemikian rupa, baik itu fasilitas produksi maupun pemasaran. Pada tahapan ini, perusahaan sudah melakukan riset pemasaran terlebih dahulu, terutama yang menyangkut kebutuhan, keinginan, selera, dan kepuasan para konsumen yang ingin dia tuju atau targetnya. Materi yang ketiga atau materi yang terakhir yaitu promosi dan komunikasi pemasaran. Apa sih promosi itu? Promosi itu upaya memasarkan produk dengan cara komunikasi yang persuasif. Cara efektif berpromosi di era marketing 4.0 itu yang pertama adalah potongan harga di online shopping ya. Kalau di luar negeri ada namanya Black Friday. Nah, kalau di Indonesia tersendiri adalah Harbolnas atau Hari Belanja Online Nasional. Nah, ini tuh ditunggu-tunggu sih sama orang-orang, kayak misalnya event di Shopee 1122. Nah, itu tuh pasti ada setiap bulannya. Dan itu selalu ditunggu-tunggu oleh konsumen termasuk saya. Saya juga mempunyai ketertarikan tersendiri kalau misalnya ada promosi-promosi di online shopping kayak gini, itu pasti saya belanja sih. Mulai dari kayak pemotongan harga, dia ada yang tadinya harganya berapa jadi diskon 50% atau diskon 35%, itu pasti ditunggu-tunggu. Yang kedua adalah membebaskan biaya kirim atau membebaskan ongkir. Nah, yang ini tuh pasti kalau misalnya saya adalah pengguna setia Shopee, nggak jarang sih yang lain, tapi saya tuh sekarang lebih nyamannya belanja di Shopee. Nah, kalau di Shopee itu setiap harinya kita bisa mengklaim voucher untuk gratis ongkir.
Nah, itu ada minimal belanjanya. Nah, ini tuh menurut saya bermanfaat banget ya. Walaupun dia ada minimal belanjanya, minimal belanja itu lumayan, cuman kayak minimal belanja 30.000 kita udah bisa gratis ongkir. Nah, yang ketiga ada cashback. Nah, cashback ini juga sama sih. Itu biasanya kalau saya menggunakan cashback ini, infonya tuh dari Instagram atau dari, kalau misalnya kita beli langsung makanan atau membeli suatu barang, itu pasti di depan counternya itu atau di depan tokonya tuh ada tulisannya cashback 30% menggunakan misalnya OVO, GoPay, ShopeePay gitu. Itu juga salah satu daya tarik juga sih untuk kita membeli produk itu atau menggunakan produk itu. Gitu, saya sih sekarang lebih banyak menggunakan ShopeePay. ShopeePay juga sama sih, kayak di mall-mall tuh banyak banget, di toko-toko offline juga, di tempat makanan. Sekarang sih lagi gencar ShopeePay cashback. Dulu kan OVO sama GoPay, tapi sekarang untuk OVO dia cashbacknya itu nggak nentu. Tadinya tuh nentu kan, kayak misalnya kita diskon 30% maksimal cashback 20.000 atau 30.000. Nah, kalau sekarang OVO itu tidak begitu. OVO itu kita kayak disuruh mecahin telur. Nah, telur itu kalau misalnya kita keluar 5%, nah itulah cashback kita. Jadi saya sekarang udah jarang gunain OVO. GoPay juga jarang. Sekarang itu yang lagi banyak promosi itu ShopeePay. Sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan atau ada salah-salah pengucapan atau saya kurang jelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.